Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Juragan Soal Sulit. Bersama saya Eko Mardiawan. Di sini kami akan membahas soal sistem rem sepeda motor. Baik, langsung saja soal yang pertama. Salah satu fungsi dari sistem rem pada sepeda motor adalah A. Untuk memungkinkan kendaraan mundur, B. Memungkinkan kendaraan untuk parkir di tempat yang tidak rata, C. Menyerap guncangan dari permukaan jalan, D. Mengurangi kecepatan dan menghentikan kendaraan, E. Mempercepat laju kendaraan. Jawabannya adalah yang D, karena salah satu fungsi dari sistem rem pada kendaraan sepeda motor adalah untuk mengurangi laju kendaraan saat kecepatan tinggi dan untuk menghentikan kendaraan ketika hendak berhenti atau ingin parkir. Jadi seperti itu fungsi dari sistem rem kendaraan sepeda motor. Kemudian lanjut soal kedua. Prinsip kerja dari sistem rem yaitu mengubah energi A. Energi panas menjadi energi kimia, B. Energi gerak menjadi energi panas, C. Energi gerak menjadi energi listrik, D. Energi kimia menjadi energi panas, E. Energi gerak menjadi energi gesek. Jawabannya adalah B. Mengubah energi gerak menjadi energi panas. Nah, prinsip kerja dari sistem rem ini adalah kebalikan dari prinsip kerja mesin, yaitu mengubah energi gerak yang dari tromol atau cakram menjadi energi gerak panas. Oleh karena itu, kampas rem akan panas setelah pengereman. Oke, lanjut soal ketiga. Pada saat melakukan penyetalan rantai, kelurusan roda harus tetap dijaga. Bagaimanakah cara mengetahui posisi kelurusan roda belakang? A. Menggunakan alat bantu mistar ukur. B. Mengukur jarak roda dengan spatboard. C. Menyamakan jumlah tanda strip pada swing arm. D. Meluruskan roda belakang dengan spatboard. E. Meluruskan gear belakang dengan roda depan. Jawabannya adalah C. Pada bagian swing arm terdapat strip-strip yang berfungsi untuk menyamakan posisi atau kelurusan roda belakang saat menyetel rantai. Lanjut soal keempat. Alat yang digunakan untuk mengetahui keolengan disc brake rem cakram adalah disc brake itu piringan. Jadi untuk mengukur keolengan, nah yang pertama A. Mikrometer, B. Mikroukur, C. Mikrometer ke dalam, D. Dial gauge indikator, E. Dial mikrometer. Jawabannya adalah yang D. Dial indikator adalah alat yang digunakan untuk mengukur keolengan benda. Ini bisa digunakan untuk mengukur keolengan piringan cakram. Oke, lanjut soal kelima. Sepeda motor jenis bebek berjalan maju dan melakukan pengereman menggunakan rem tromol roda belakang. Bagian sepatu rem sebelah mana yang berperan sebagai leading shoe? A. Bawah, B. Depan, C. Atas, D. Belakang, dan E. Samping. Jawabannya adalah yang C. Letak sepatu rem pada rem tromol motor bebek adalah bagian atas dan bagian bawah. Dan kam terletak di belakang di antara kedua kampas tersebut. Jika saat kendaraan berjalan maju, sepatu rem yang sedang leading adalah bagian atas. Oke, lanjut soal ke-6. Pada sepeda motor yang menggunakan rem jenis double disc brake, diameter cakram roda depan lebih besar daripada cakram roda belakang.
Uraian di bawah ini yang kurang sesuai adalah A. Pada saat pengereman, sebagian besar bobot kendaraan bertumpu pada roda depan. B. Supaya pengereman lebih kuat pada roda depan. C. Menaikkan torsi roda depan. D. Pengereman roda belakang lebih kecil. E. Jika gaya pengereman lebih besar pada roda belakang, roda cenderung selip dengan permukaan jalan. Jawabannya adalah C. Karena menaikkan torsi roda depan tidak sesuai dengan maksud dari cakram roda depan dibuat lebih besar. Nah, saat pengereman, beban kendaraan bertumpu pada roda depan. Oleh karena itu, untuk ukuran cakram roda belakang dibuat lebih kecil, supaya gaya pengereman roda belakang tidak terlalu besar. Hal ini dimaksudkan agar roda belakang tidak terjadi selip, seperti itu. Baik, lanjut soal ke-7. Sebuah sepeda motor melakukan pengereman. Jika rem belakang menggunakan jenis rem tromol, kanvas rem sebelah manakah yang mengalami gaya gesek terbesar? A. Kanvas bawah jika sepeda motor bergerak maju. B. Kanvas atas jika sepeda motor bergerak maju. C. Kanvas atas jika sepeda motor bergerak mundur. D. Kanvas depan jika sepeda motor bergerak maju. E. Kanvas belakang jika sepeda motor bergerak mundur. Jawabannya adalah B. Karena saat terjadi pengereman rem tromol belakang, kanvas rem bagian atas mengalami leading, seperti yang dimaksudkan soal sebelumnya tadi ya. Nah, saat terjadi leading, sehingga gaya gesekannya lebih besar. Nah, seperti itu. Oke, lanjut soal ke-8. Gaya yang terjadi pada saat rem tromol bekerja adalah A. Gaya gravitasi. B. Gaya sentrifugal. C. Gaya sentripetal. D. Gaya gesek. E. Gaya puntir. Jawabannya adalah D. Gaya gesek. Nah, karena prinsip kerja dari sistem rem adalah memanfaatkan gaya gesek yang terjadi antara kanvas dengan cakram atau tromol. Seperti itu. Oke, lanjut soal ke-9. Jarak main bebas pada penyetelan rem belakang adalah A. 20-30 cm. B. 20-31 cm. C. 20-32 cm. D. 21-30 mm. E. 20-30 mm. Jawabannya adalah E. Jarak main bebas rem belakang adalah untuk standarnya 20-30 mm. Sedangkan untuk jarak bebas main rem depan itu hanya 10-20 mm. Jadi seperti itu. Oke, lanjut soal ke-10. Minyak rem yang sering digunakan pada sistem rem cakram adalah A. Dot 3 dan dot 5. B. Dot 3 dan dot 6. C. Dot 3 dan dot 4. D. Dot 3 dan dot 7. E. Dot 3 dan dot 8. Jawabannya adalah C. Jenis minyak rem yang banyak ditemukan di bengkel-bengkel adalah jenis dot 3 dan dot 4. Nah, di sini yang cocok untuk sepeda motor dan sering ditemukan di bengkel adalah yang dot 3 dan dot 4. Oke, lanjut. Soal isai nomor 1. Pertanyaannya, jelaskan pengertian sistem rem. Nah, sistem rem sepeda motor adalah sistem yang digunakan
untuk mengurangi laju kendaraan dengan memanfaatkan gaya gesek antara kanvas dengan cakram atau tromol. Dan sistem rem juga digunakan untuk menghentikan kendaraan. Jadi kurang lebihnya pengertian sistem rem sepeda motor adalah seperti itu ya. Oke, lanjut soal kedua. Sebutkan jenis-jenis rem sepeda motor. Nah, jenis rem sepeda motor itu ada dua. Yang pertama jenis mekanik atau bisa disebut tromol. Terus kedua adalah jenis hidrolik atau biasanya disebut cakram. Untuk rem tromol, menggunakan tromol sebagai media gesek dan biasanya terdapat pada roda belakang. Sedangkan rem cakram menggunakan cakram atau piringan sebagai media geseknya dan biasanya terdapat pada roda depan. Oke, lanjut soal ketiga. Sebutkan jenis-jenis minyak rem. Nah, tadi kan udah jenis ada dot 3 dan dot 4. Nah, di sini secara lengkapnya ada dot 3. Jenis ini menggunakan bahan glycol ether. Terus kedua dot 4. Bahannya sama menggunakan glycol ether, tetapi tingkat titik didihnya lebih tinggi dot 4 dibandingkan dengan dot 3. Kemudian ada dot 5.1. Nah, di sini bahannya masih sama menggunakan glycol ether, tetapi titik didihnya lebih tinggi dan juga performanya lebih bagus dibandingkan dot 3 dan dot 4. Nah, biasanya di bengkel-bengkel dot 5.1 ini disebut sebagai dot 4 plus atau super dot 4. Oke, jenis terakhir adalah dot 5. Nah, jenis ini bahannya berbeda. Dot 5 berbahan cairan silikon. Jadi cairan ini tidak menyerap air. Berbeda dengan glycol ether tadi. Oke, lanjut soal keempat. Apa penyebab sistem rem kemasukan air? Nah, di sini ada beberapa alasan ya. Yang pertama, sealing yang kurang baik pada sistem produksi. Akibat sealing yang kurang baik mengakibatkan air mudah masuk ke dalam sistem rem. Jadi ini salah dari pabrikan ya. Produksinya itu kurang baik. Jadi dapat menyerap air seperti itu. Kedua, terkontaminasi dengan udara. Dengan iklim Indonesia yang tropis membuat peluang oli menyerap uap air lebih besar. Nah, diketahui kan udara itu mengandung uap air. Jadi kalau terkontaminasi dengan udara, bisa jadi itu menyerap uap air. Seperti itu. Kemudian C, kondensasi atau pengembunan. Adanya ruang kosong yang diisi oleh udara akan membuat terjadinya uap air, dan ini biasanya karena saat penggantian minyak rem tidak dilakukan proses bleeding pada sistem rem. Nah, ini penyebab juga biasanya dalam sistem rem itu kemasukan udara. Jadi itu bisa menimbulkan uap air di dalam udara tersebut. Nah, yang terakhir adalah penggunaan minyak rem yang terlalu lama. Jadi kalau minyak rem tidak diganti, nah itu juga bisa kemungkinan kemasukan air karena penggunaannya terlalu lama. Oke, lanjut soal kelima. Rem sepeda motor terasa empuk dan tidak pakem. Saat direm terdengar suara gesekan logam. Apa penyebabnya? Nah, jawabannya, saat pengereman terdengar suara logam yang bergesekan bisa indikasi bahwa kanvas sudah aus. Nah, ketika kanvas rem aus, maka terjadi gesekan antara sepatu rem dengan cakram atau tromol. Nah, itu yang menyebabkan perlunya diganti kanvas rem secara berkala dan dilakukan pengecekan secara berkala pula. Oke, lanjut soal ke-6. Nah, masuk soal hitung-hitungan ya. Di sini cara menghitung
jangka sorong. Biasanya di sini untuk mengukur ketebalan kampas maupun ketebalan cakram pada sepeda motor. Oke, cara membacanya skala utama ditambah skala nonius. Nah, di situ tertera skala utama itu yang bagian atas. Kalau skala nonius itu yang bagian bawah. Skala utama itu membacanya strip yang di belakang 0. Nah, itu ada 2 cm lebih 2 strip. Berarti 2,2 cm. Ditambah skala nonius. Skala noniusnya itu yang strip yang tegak lurus berhimpitan dengan skala utama. Nah, di situ yang tegak lurus, yang lurus adalah yang dengan 3 ya. Jadi itu strip ke-8. Jadi ditambah 0,08. Jadi hasilnya adalah 2,28 cm. Oke, soal jangka sorong selanjutnya. Nah, di sini satuannya milimeter. Kalau ini mikrometer ya teman-teman. Hasil ukurnya sama juga, skala utama ditambah skala nonius. Kalau itu skala utama yang di sebelah kiri